tawanan yang sudah meninggal itu nggak boleh difoto-foto. Sekarang lu nih tinggal nunggu nih dicopot dia, baru deh. Ini tinggal nunggu aja nih si Guterres nih, lihat sebentar lagi dia jungkir balik dia. Belum aja nih presiden kita fokus ke United Nation. Soalnya dia bikin kacau tuh, bikin selama dia jadi itu memang terutama dia punya apa namanya supportnya ke teroris-teroris ini itu bikin dia mungkin gua rasa duitnya juga udah dicek tuh sama Yahudi udah dicek. Oh duitnya ntar lagi nggak tahu dia jadiin apa duitnya tuh, dimiskinkan dia. Apa? Kedengaran ya? Jelas ya Pak tadi? Ya, jelas. Bos, sorry kemarin saya baterai Ini, waduh. bos, gini, saya cuma bicarakan masalah United Nation itu. Kemarin Guterres kelihatannya protes masalah Hamas memperlihatkan jenazah orang-orang Israel itu katanya melanggar. Wah, saya bilang masih lu ngomong protes-protes gara-gara USAID-nya diputus ya kan? Cari muka dia. USAID udah habis, udah UNRWA lah, UNESCO udah nggak ada dana lagi dari Amerika. Sekarang baru dia ngomong, wah itu Hamas memperlakukan tawanan yang sudah meninggal itu nggak boleh difoto-foto. Sekarang lu nih tinggal nunggu nih dicopot dia, baru deh. Ini tinggal nunggu aja nih si Guterres nih, lihat sebentar lagi dia jungkir balik dia. Belum aja nih presiden kita fokus ke United Nation. Soalnya dia bikin kacau tuh, bikin selama dia jadi itu memang terutama dia punya apa namanya supportnya ke teroris-teroris ini itu bikin dia mungkin gua rasa duitnya juga udah dicek tuh sama Yahudi udah dicek. Oh duitnya ntar lagi nggak tahu dia jadiin apa duitnya tuh, dimiskinkan dia bengkerok tuh luar biasa deh. Tapi kalau Indonesia sih kasihan ya, India dapat jatah apa tenaga kerja karena nggak memihak. Kalau Indonesia sekarang kasihan tenaga kerjanya di dunia di mana aja di apa namanya ditolak, di ini di apa namanya nggak dikasih izin untuk kerja. Karena apa? Ya itu gara-gara pro support Hamas itu, support teroris. Coba kalau Indonesia nih, oh, kasihan kan tenaga kerja yang mau kerja di luar. Wah, jangan Indonesia jangan. Itu ada indikasi teroris. Wah, udah repot udah. Itulah kalau pemimpin tidak melihat jauh ke depan efek-efek apa yang akan terjadi bagi rakyatnya, ya itu Jokowi iya mengutuk Israel, mengutuk. Nah, sekarang orang Indonesia yang mau keluar juga setengah mati kan. Artinya ngadepin screening lah, apa segala, izin kerja lah. Kalau kita sih ya di sini sih aman lah, nggak ada masalah. Cuman yang baru-baru datang kan kasihan mereka. Dicap Indonesia tuh support teroris. Itu aja Pastor. Terima kasih Pastor. Oce, Pak Teddy masuk Pak Teddy. Ini udah jadi host lagi nih Pak Teddy nih. Pak Teddy. Pak SK mau masuk lagi Pak SK. Oh hilang nih Pak SK nih. Wah ini Pak SK nih sajennya kurang ini. Oke. Ada Pak Ade itu Pak. Pak Ade mana Pak Ade Amerika? Silakan Pak Ade masuk Pak Ade. Ya, selamat sore menjelang malam Pak Paul. Selamat sore.
Misalnya saya lagi sibuk ngurusin ini ya, saya lagi Iya, nge-DJ ini loh buat pelayanan, buat penginjilan ini loh. gitu ya. Pak begini baru belajar nge-DJ lagi, aduh. Ya, Lanjut. selamat pagi teman-teman di Indonesia, menjelang pagi ya. Selamat pagi Bro Andi di California, Pak Teddy di East Coast, udah siang dia. Saya mau nanya sama Bro Andi nih. Ini Trump, ada 3 pertanyaan ya. Trump akan mengenakan tarif besar bagi negara-negara yang memberlakukan pajak untuk digital service tax. Kan misalkan di Indonesia, Google, Facebook, yang dari aliansi dari Amerika lah, itu kan sudah dikenakan tuh. Makanya Trump marah nih, akan dikenakan. 1. Kedua, Pak Bro Andi, bagaimana tuh Bit Ethereum bisa dijebol 1,7 billion US dollar. Yang jebol itu orang-orang Korea tuh. Itu Bit dananya sampai hancur itu. Yang masukin uang di sana turun banyak. Gitu. Hari ini saya lihat di Bloomberg, Bitcoin turun tuh. Turun banyak Bitcoin, kripto. Ketiga, apa ya tadi ya? Aduh, udah lupa lagi. Ketiga, ya itu aja lah, 2 dulu lah, Pak Andi. Ya, bagaimana ya? Kalau bisa, soalnya kalau saya lihat Google ini kan, pertama Mbak Google ini kan mencerdaskan bangsa. Kalau nggak ada Google kan ekonomi dunia kan gelap gitu. Dipajakin lagi sampai miliaran rupiah di Indonesia. Kan kalau orang-orang kita benar yang mau cari informasi, translate, pengetahuan Mbak Google, YouTube, ini kan channelnya Pak Paul ini kan dari YouTube ini. Kalau nggak di YouTube, bagaimana bisa mencerdaskan seluruh dunia gitu. Seharusnya kita sebagai rakyat dunia berterima kasih kepada Google, kepada Facebook. Facebook melalui WA saja kita bisa telepon. Dulu kita cari-cari tuh kartu telepon yang murah. Telepon internasional kan mahal. Kartu telepon termasuk murah. Ada WA. Waduh, ini gratis semua. Enak gitu. Seharusnya rakyat yang menikmati seluruh dunia. Ya kalau Google dapat sponsor, dapat iklan, itu kan hasil dia punya jeripaya gitu Pak Andi. Masa dipajakin digital service tax. Nah, itu Trump akan melihat semuanya negara-negara mana yang sudah mengenakan DST. Trump akan membuat tarif yang seperti Kanada sama Mexican sama Cina, menjadi masalah nantinya. Mengenai barang-barang yang saya lihat kemarin di Costco juga, itu barang-barang teknologi juga udah diambil alih sama Malaysia. Malaysia sudah buat seperti Dyson. Dyson itu seperti kayak kipas angin yang tengah-tengahnya bolong itu, seperti untuk angin juga, untuk pemanas, untuk pulliver, untuk HEPA, untuk pulliver, untuk partikel-partikel kecil. Tadinya buatan Cina. Saya lihat kemarin sudah buatan made in Kedah, Malaysia. Kedah. Waduh. Lebih sebenarnya saya kalau pribadi sangat sedih. Karena buatan Cina kan kita udah tahu ya, teknologi kalau buatan Cina masuk ke Indonesia sama masuk ke Amerika, masuk ke Eropa beda.
kalau masuk ke Amerika sama Eropa itu kualitasnya nomor 1. Ya, kalau ke Indonesia yang saya perbandingkan itu kualitasnya nomor 3 atau nggak sebagus yang di ekspor ke Amerika sama Eropa. Gitu. Bro Andi, gimana tuh kalau Google itu Trump mengenakan tarif kepada negara-negara yang mengenakan DST. 1, kedua, Bro Andi kan ini main kerjanya di high tech ya. Gimana tuh bisa kebobolan tuh Bitbit sampai 1,7 miliar dolar tuh, bisa jebol begitu. Tuh Bitbit ketua itunya CEO-nya dari Chinese tuh. Si siapa ya saya baca tadi. Sau apa tuh. Begitulah. Bandi, silakan. Mungkin Pak Paul tahu. Bisa kasih pendapatnya gimana atau teman-teman di room. Pandi mau nambahin Pandi. Ini saya pas Ya, kalau urusan tarif itu saya paham banget. Soalnya kenapa dikasih tarif itu supaya terutama American manufacturing itu balik ke US, creating job kan. Iya. Soalnya kalau kamu barang jadi masuk dari Cina, dari mana-mana itu kan dikasih tarif, jadi harganya lebih mahal. Jadi ini orang-orang udah mulai bergerak. Contoh soal hari ini Apple Company udah mau balik ke US, mau bawa balik 500 billion dollars kira-kira. Betul. Jadi dia mengurangi manufacturing di China, mengurangi manufacturing di Southeast Asia. Nah, terus kalau orang negara macam Indonesia join BRICS, ya si Trump bilang, it's okay, kamu join, nggak apa-apa. Tapi kalau barang kamu masuk sini, gua kasih tarif. Gitu. Ya kan? Nah, kalau mengenai Bitcoin, kripto ini saya nggak ngikuti. Saya sih dari dulu nggak percaya. Ini kripto yang paling percaya itu ya si Ben Alexander itu. Dia hari ini nggak muncul. Dia itu paling ngerti kripto gitu. Iya. Nah, balik lagi Dyson banyak, saya sudah bilang banyak manufacturing yang keluar dari China. Soalnya Pak, cost of operation-nya udah tinggi. Nah, you mention mengenai Dyson, saya baru ke kamar mandi, saya lihat saya punya dryer, Dyson dryer, made in Philippines. Jadi bukan made in China, bukan made in Malaysia, made in Philippines. Jadi di mana-mana tergantung. Jadi kebanyakan kenapa Meksiko sama Kanada dihantam duluan sama si Trump, itu gara-gara banyak perusahaan itu dia kirim spare part-nya terus dikirim ke Meksiko, assembly-nya di Meksiko, habis itu dinaikin truk lewat crossing the border, jadi nggak kena tarif. Nah, sekarang nggak peduli, sekarang yang barang-barang dari Meksiko juga dikenakan tarif. Kenapa saya tahu? Soalnya dulu saya pernah kerja kira-kira 20 tahun yang lalu di perusahaan elektronik. Dia itu kirim bahan-bahan mentah itu ke Meksiko, di sana di-assemble di sana, sub-assembly di sana. Nanti kan namanya kayak PC board kan dikasih made in mana. Di sana ditulis made in Mexico. Tapi semua itu dikirim balik ke US, final assembly-nya di US, makanya labelnya di luar, made in USA. Nah, kalau gitu-gitu kan nggak kena tarif. Nah, itu yang namanya loophole ya, kesalahan dalam kebijaksanaan. Jadi sekarang makanya kali Meksiko apa Kanada langsung kasih tarif. Sama juga Kanada kan, kebanyakan yang di perusahaan-perusahaan mobil di Detroit semua, Michigan kan banyak pindah ke Kanada, ya kan? Banyak mobil-mobil Buick, GM semua itu kan made in Kanada. Nah, dengan berjalannya tarifnya si Trump ini, ya mereka itu mulai mikir lagi bakalan balikin manufacturing balik ke US, creating job. Nah, itu kalau untuk mengenai tarif Kanada. Kenapa di Amerika nggak survive? Di Amerika nggak survive karena dimatikan oleh ini union itu grup ini pegawai lah itu namanya di Indonesia, persatuan buruh. Jadi mati. Sekarang bayangin aja, lu anak SMA nggak usah sekolah, lu
lu kerja di perusahaan assembly mobil, cuman masang bautnya mobil aja lu gajinya $40-50 sejam. Iya. Ya kan, jadi itu cost of living gara-gara buruh ini yang mematikan. Makanya saya selalu percaya, saya selalu believe kalau union ini destroy Amerika. Ya kalau kamu ada kesempatan kamu ke Detroit deh. Lihat ini kan daerah hebat ini, perusahaan mobil terbesar di dunia di Detroit semua. Sekarang itu kota-kotanya jadi ghost town. Kota mati. Kota mati, jadi kota setan, sepi sekali mati. Nah itu sama si Trump ini mau di revive, dihidupkan kembali, ya kan? Nah kalau you bilang tadi Facebook, Google, Facebook, Google ini produknya itu apa? Jadi dia nggak mungkin kena tarif. Kenapa? Gitu nggak ada produk. Facebook itu produknya apa? Cuman service doang kan? Google itu apa? Ya service doang kan? Iya. Jadi apa yang mau ditarif? Apa yang mau ditarif? Bukan. Nggak ada. Maksud saya gini, Andi. Maksud saya Google ini kan sudah bayar pajak digital service tax ke Indonesia, sudah bayar. Ya sekarang semenjak Trump untuk memerintah, dia akan belakan kompani-kompani Amerika dong, seperti Google, Amazon, Facebook, ya dan lain-lainnya. Jadi kalau anggaran tahun 2025 ini pemerintah Indonesia kenakan pajak, efeknya itu pasti barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika akan dikenakan tarif. Nah itu kan akan jadi sulit. Kan? Iya. Nah, nanti akibatnya gimana Indonesia memiliki begini? Kan saya tadi bilang, Google itu, Facebook itu seperti WhatsApp, itu kan membantu masyarakat dunia. Otomatis kan dari perusahaan digital service, Google service dan lain-lain di Amerika ini kan, itu membantu masyarakat dunia seperti orang mau jualan produk. Masukin aja di Facebook, di Google, di Instagram. Nah, sekarang dikenakan perusahaan-perusahaan itu oleh anggota-anggota OECD dah, misalkan gitu. Yang dari Eropa juga kenakan, Indonesia kenakan. Kalau Singapura katanya nggak kenakan ya. Yang saya nggak dengar di Singapura tuh. Begitu. Jadi ini efeknya kan akan jadi merembet semuanya nih, masalahnya nih. Begitu, Pak Andi. Yang nggak usah tarif aja udah merembet. Sekarang kita import ya dari Indonesia, barang murah. Kenapa? Dolarnya tinggi, naik kan. Nah, kalau kita mau ke ekspor ke Indonesia ya udah otomatis nggak kuat lah. 16.500 kan sekarang. Jadi ya bukan urusan tarif doang, ini urusan mata uang. Jadi seperti saya punya teman importer ya, dia enak aja import dari Indonesia murah. Dia masukin sarang burung wallet, kan? Enak aja dia import, tapi dia bisa nggak bawa barang dari Amerika ekspor ke Indonesia? Nggak bisa, nggak ada yang beli. Harganya udah terlalu tinggi. Itu sih kalau Bitcoinnya kita nggak ngikut deh. I don't know anything. Because I don't believe in crypto thing. Sama. Saya juga electronic money. Saya juga nggak percaya sama Bitcoin. Dan satu lagi mengenai itu juga, semenjak rupiah melemah, bagi konsumen Indonesia di Amerika ada untungnya juga, seperti kayak beli Indomie. Satu dus itu tadinya $21, sekarang udah $18. Satu dus kan 30 biji ya, yang 85. Iya, yang saya bilang tadi, kalau barang-barang Indo masuk ke sini memang lebih murah. Iya, jauh lebih murah. Iya. Itu balik lagi ke ini kan nilai tukar rupiah juga. Nggak tahu hari ini dolar berapa duit. Pak Teddy nih,